Selamat siang, nama saya Suci Jessica Putri dari kelas 12 MIPA B absen 25. Soal yang pertama dimulai dari kekurangan dan kelebihan rangkaian listrik seri dan paralel. Yang pertama dari rangkaian listrik paralel. Kelebihannya yang pertama, jika dipasang lampu yang menyala sama terang. Hal ini dikarenakan arus listrik yang mengalir pada masing-masing percabangan adalah sama besar. Yang kedua, hemat daya listrik. Jika ditinjau dari ciri-cirinya, jika hambatan total kecil, maka tidak akan memerlukan banyak daya untuk menghasilkan arus listrik yang jumlahnya tetap. Yang ketiga, jika salah satu sambungan putus, maka yang lain masih dapat menyala. Banyaknya percabangan akan membuat sumber-sumber masih dapat mengalir melewati sambungan lain jika salah satunya ada yang terputus. Nah, kelemahannya yang pertama boros kabel. Karena terdiri atas cabang-cabang, maka akan membutuhkan kabel ekstra untuk menghubungkan antara sumber listrik dengan pemakai listrik. Yang kedua, banyak menghabiskan tempat. Pemasangan secara bercabang ini akan menghabiskan lebih banyak tempat. Yang ketiga, rumit saat proses pemasangan. Butuh ketelitian yang ekstra untuk dapat membuat sebuah rangkaian menjadi bercabang agar tidak terjadi korsleting listrik. Nah, yang B, rangkaian listrik seri. Kelebihannya yang pertama, hemat kabel. Jika tanpa cabang apapun dan dibuat lurus akan lebih menghemat kabel. Yang kedua, tidak menghabiskan banyak tempat. Rangkaian seri ini hanya membutuhkan sedikit tempat untuk dapat memasang beberapa peralatan listrik. Yang ketiga, praktis untuk membuatnya. Terasa lebih praktis dan cepat jika menyambung semua pemakaian listrik secara segaris, tidak perlu memotong kabel. Kekurangannya, yang pertama, lampu yang terdekat dengan sumber listrik akan menyala terang, sedangkan semakin jauh semakin redup. Hal ini karena arus yang mengalir akan semakin kecil, karena harus melewati hambatan yang ada di depannya. Yang kedua, boros daya listrik. Jika ditinjau dari ciri-cirinya, jika hambatan total besar, maka akan memerlukan banyak daya untuk menghasilkan arus listrik yang jumlahnya tetap. Yang ketiga, jika salah satu sambungan putus, maka semuanya akan ikut mati. Hal ini dikarenakan aliran listrik akan memutar di kabel yang sama, sehingga jika kabel dipotong tidak ada jalan lain lagi untuk dialiri listrik, sehingga semua pemakaiannya akan mati. Nah, yang kedua dari gambar, caranya 1/CS sama dengan 1/C2 tambah 1/C3 sama dengan 1/1 tambah 1/1 sama dengan 2/1. CS sama dengan 1/2 sama dengan 0,5. CP sama dengan 0,5 tambah C1/1, C4/1, dan C5/1. Jadi totalnya 3,5. Yang Q 3,5 dikalikan ke 10. Jadi 35. 35 dijadikan lagi 3,5 kali 10 pangkat 5. Hasil akhirnya. Ini foto dari buku. Terima kasih.